Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Hani Putri, NPM 2008-2010-076 dari kelompok 1 mata kuliah Pengetahuan Bisnis kelas Paralel B. Perkenalkan, nama saya Novita Maulana Ar-Rahma, NPM 2008-2010-052 dari kelompok 1 Pengetahuan Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Feby Febiola Buru Simanjorang, NPM 20082010053. Saya berasal dari kelompok 1 Pengantar Bisnis Sistem Informasi Paralel B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Alamsyah, NPM 2008-2010-068, kelompok 1 matkul Pengetahuan Bisnis kelas Paralel B. Adapun latar belakang dari Tokopedia yaitu Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut dengan UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan Market Face yang diadakan sejak bulan Maret 2018. Sejak tahun 2018, Tokopedia juga menghadirkan Tokopedia Center. Melalui Tokopedia Center, pengunjung dapat melakukan transaksi secara online to offline atau yang sering disebut dengan O2O, membayar tagihan, membeli tiket, mendapatkan informasi mengenai cara menggunakan aplikasi Tokopedia, belanja secara interaktif, sampai mencari inspirasi untuk memulai usaha daring secara gratis. Yang kedua, adapun tujuan bisnis Tokopedia, yaitu misi Tokopedia adalah mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia ingin mendorong banyak orang untuk mengembangkan bisnis mereka secara online ini. Saat ini, bersama banyak partner, di antaranya 12 perusahaan logistik dan 50 lebih partner pembayaran, Tokopedia berupaya menyediakan layanan lebih baik lagi bagi semuanya. Kedepannya juga akan fokus bekerja sama dengan lebih banyak partner untuk mengembangkan super ekosistem Tokopedia. Profil CEO William Tanu Wijaya, CEO Tokopedia, lahir di Pematang Siantar 11 November 1981, berumur 38 tahun. Merupakan seorang pengusaha Indonesia yang juga merupakan pendiri Tokopedia, perusahaan teknologi dengan misi untuk mencapai pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Beliau lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara. William yang kala itu juga baru lulus SMA, merantau ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik, mengikuti keinginan ayahnya dan pamannya. Sayangnya, pada tahun kedua perkuliahan, ayah William jatuh sakit sehingga mengharuskan William untuk mencari pekerjaan sampingan agar tetap dapat berkuliah di Jakarta. Keadaan yang mendesak ini lantas memunculkan kecintaan William pada dunia internet. Pekerjaan sampingannya sebagai seorang penjaga warnet ternyata mengantarkan William untuk meluncurkan Tokopedia pada tahun 2009. Tentunya setelah melalui berbagai perjuangan yang tidaklah mudah. Memiliki misi pemerataan ekonomi melalui teknologi, Tokopedia saat ini menjadi salah satu perusahaan perintis atau startup berstatus unicorn dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Tak hanya itu, Tokopedia juga berhasil menyabet berbagai penghargaan, baik dari dalam negeri maupun penghargaan luar negeri. Baru-baru ini misalnya, Tokopedia berhasil meraih Android Excellence Application sebagai aplikasi terbaik pilihan dari Google di Play Store.
Keberhasilan Tokopedia mengantarkan William sebagai salah satu pengusaha muda sukses di tanah air. Setidaknya selama 9 tahun terakhir, William memperoleh berbagai penghargaan, salah satunya adalah Young Global Leaders pada tahun 2016 sebagai salah seorang pemimpin muda yang berpengaruh di dunia. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Tokopedia. Sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, tentu saja tidak sedikit masalah-masalah yang telah dilalui oleh Tokopedia. Pada awal berdirinya Tokopedia, mereka perlu untuk terhubung dengan bank. Namun, untuk terhubung dengan bank memerlukan jumlah transaksi yang cukup besar. Tidak sampai di situ, pada awal terbentuknya Tokopedia, sulit sekali untuk mencari tim yang bersedia bekerja di Tokopedia. Masalah selanjutnya adalah menghadapi pesaing yang dirasa sudah cukup besar pada saat awal Tokopedia berdiri, dan juga masalah seperti skalabilitas teknologi dan masalah klasik seperti funding lainnya. Setelah Tokopedia menjadi cukup besar seperti sekarang, tentunya masalah yang mereka hadapi tentu berkurang, tetapi malah bertambah, atau biasa disebut growing pain. Semakin banyaknya pengguna Tokopedia, berarti juga semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk Tokopedia. Masalah lainnya adalah seperti banyaknya e-commerce yang sekarang sudah banyak di Indonesia. Hal ini menjadikan Tokopedia tidak lagi menjadi sesuatu yang unik. Dan juga ada irrational game, yaitu black campaign yang dilakukan oleh pesaing Tokopedia. Juga semakin berkembangnya startup, juga semakin banyak kebutuhan tenaga kerja ahli pada bidang tersebut. Masalah terbaru yang dihadapi oleh Tokopedia yang kemarin sempat membuat heboh halayak ramai adalah terjadinya kebocoran data terhadap 91 juta akun pengguna Tokopedia yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dan akun-akun tersebut diperjualbelikan dengan harga 5.000 US dollar. Komunitas konsumen Indonesia melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tokopedia membayar ganti rugi administrasi sebesar 100 juta rupiah. Sejak Tokopedia didirikan hingga saat ini, banyak sekali pencapaian yang telah diraih oleh Tokopedia, yaitu yang pertama, menciptakan peluang untuk para pengusaha. Keberadaan Tokopedia sebagai sebuah platform marketplace di Indonesia menciptakan peluang untuk para perintis usaha. Seorang perintis usaha tidak lagi harus memiliki modal usaha yang besar untuk membayar uang sewa. Dengan adanya Tokopedia, siapapun bisa punya toko tanpa harus punya toko fisik. Bahkan, sebanyak 89% penjual di Tokopedia tidak memiliki toko fisik loh. Yang kedua, yaitu membantu seller mendapatkan akses modal. Yap, Tokopedia telah membantu seller mendapatkan akses ke modal usaha lewat program bantuan pinjaman UMKM. Sebanyak 51% seller di Tokopedia kini telah mengalami peningkatan penjualan berkat program ini. Yang ketiga yaitu memberikan fitur yang mempermudah hidup para penggunanya. Tidak hanya jual beli, kini Tokopedia juga mempermudah hidup para pengguna melalui beragam produk digital yang kian berkembang. Sekarang, lewat Tokopedia, kamu dapat membayar PBB, BPJS, bahkan hingga membayar zakat. Kamu juga bisa loh melakukan pemesanan tiket kereta api hingga tiket pesawat. Sebanyak 27 produk digital Tokopedia telah membantu jutaan pengguna hingga saat ini. Priscilla Anais, Head of Corporate Communication Tokopedia, mengatakan bahwa saat ini Tokopedia telah menjangkau 98% kecamatan di Indonesia dengan 9,2 juta lebih penjual dan 90 juta lebih pengguna aktif setiap bulan. Pencapaian ini sangat signifikan dalam menuju misi Tokopedia untuk pemerataan ekonomi secara digital. Yang keempat, mendapat berbagai penghargaan. Berkat peranannya dalam mengembangkan bisnis daring di Indonesia, Tokopedia berhasil meraih penghargaan Marketers of the Year 2014 untuk sektor e-commerce pada acara Marketplace Conference 2015 yang digelar oleh Marketplace pada tahun 11 Desember 2014. Pada 12 Mei 2016, Tokopedia terpilih sebagai
Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award 2016. Pada tahun 2018, Tokopedia kembali meraih beberapa penghargaan, yaitu pada bulan Mei, aplikasi Tokopedia berhasil memuncaki Apple Store, mengalahkan Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Sementara di Android, Tokopedia juga berhasil menjadi top 3 card di Google Play, mengalahkan Facebook dan Instagram. Pada Desember 2018, Tokopedia terpilih sebagai aplikasi terbaik pilihan masyarakat di Google Play. Banyak sekali kan pencapaian yang telah dilakukan oleh Tokopedia. Tokopedia, Tokopedia.